Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam menebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh hutan yang kudus. Kristus
Shalom Bapak Ibu dan Saudara anggota PADL yang Tuhan Yesus kasihi. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena oleh anugerah Tuhan kita sudah menjalani akan tahun ini. Sekarang kita sudah berada di penghujung bulan November dan sebentar lagi kita akan masuk bulan Desember. Dan kita bersyukur bahwa hari ini kita berada dalam acara PA menjelang bulan Advent. Dan mari kita menghadap Tuhan dalam doa sebelum kita memulai akan PA kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk anugerah Tuhan yang tak pernah berkesudahan, yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami sepanjang 1 tahun ini. Terima kasih Tuhan bahwa hari ini kami berada dalam acara PA kami terakhir menjelang minggu-minggu Advent. Dan kami berdoa Tuhan Yesus supaya Tuhan Engkau menolong kami dalam acara PA ini dari awal sampai akhir. Biarlah kiranya di dalamnya Tuhan dimuliakan dan kami semua boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita membuka dan membaca satu bagian firman Tuhan dari Keluaran pasal 19 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, "Kamu sendiri telah melihat apa yang telah kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan dalam hidupnya tiap-tiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa kita sedang berada di penghujung tahun ini. Hari ini adalah minggu terakhir dari bulan November. Dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember. Dan kita bersyukur bahwa kita masih dalam keadaan masih hidup. Tuhan memberi kesempatan untuk kita hidup sampai saat ini. Kita juga diberi kesehatan, kekuatan. Itu semua karena berkat Tuhan. Dan lebih dari itu juga bahwa sepanjang tahun ini, walaupun di tengah-tengah masa pandemi COVID-19, tapi Tuhan berkenan memberikan kepada kita kesempatan terus untuk belajar firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang PA kita tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, bahwa kita PA dengan cara online, cara virtual. Dan PA seperti ini adalah sesuatu yang memang di dalamnya ada kelebihan tapi ada kekurangannya. Kekurangannya misalnya kalau cara virtual seperti ini, ada beberapa orang mungkin kesulitan bagaimana membuka handphone atau laptop. Ada juga yang mengalami kesulitan terkait dengan signal dan juga hal-hal lain seperti tidak bisa ada kesempatan bertanya langsung seperti biasa kita buat PA. Tetapi ada juga kelebihannya. Kelebihannya adalah PA secara online seperti ini dengan direkam, ada kesempatan untuk kita bisa memutar ulang PA yang sudah dengar. Kalau kita pengen untuk bisa memahami lebih dalam, kita bisa memutarnya ulang. Pada tahun ini kita banyak belajar tentang sejarah. Sejarah merupakan sesuatu yang penting. Mengapa? Karena kalau kita belajar sejarah, sebenarnya kita belajar tentang Tuhan. Karena sebagaimana kita sudah tahu bahwa istilah history itu diambil penggabungan dua kata, yaitu kata his dan story. His itu dia dan story itu sejarah. Jadi sebenarnya history artinya sejarah tentang dia. Tentang siapa? Tentang Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat atas sejarah. Dialah yang memimpin sejarah.
Dia ada dari kekal sampai kekal. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita pikirkan tentang sejarah di mana Tuhan berdaulat di dalamnya, maka sebenarnya kehadiran kita dalam sejarah hanyalah merupakan sebuah titik kecil dari sebuah perjalanan panjang dari kekal sampai kekal. Walaupun titik itu adalah titik kecil, tapi titik itu sangat menentukan bagaimana kita berada dalam kekekalan masa yang akan datang. Bapak, Ibu, dan Saudara, sepanjang tahun ini kita belajar tentang sejarah. Hal-hal apa saja yang kita bisa dapat rangkumkan dalam PA kita bagian yang terakhir ini? Kalau kita memperhatikan dalam firman Tuhan yang kita baca, ini adalah merupakan pilihan dan penetapan Tuhan terhadap bangsa Israel. Saya mau membawa kita melihat bagaimana Tuhan berdaulat atas waktu. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam ayat yang keempat, kamu sendiri telah melihat, ada kata telah di situ. Melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu. Ada dua kata telah. Apa artinya? Artinya Tuhan sendiri mau menyampaikan kepada orang-orang Israel bahwa Tuhanlah yang telah menolong mereka dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir sampai mereka sedang berada di Gunung Sinai. Itu sudah berlangsung dalam hari, bulan, bahkan tahun. Tuhan sudah menolong dan Tuhan telah memberkati mereka. Bapak Ibu, dalam sejarah kita telah belajar Tuhan selalu bekerja melalui setiap mereka yang disebut dengan manusia Allah, the man of God. Bapak Ibu, siapakah manusia Allah itu? Manusia Allah adalah orang-orang pilihan Tuhan, di mana Tuhan memilih mereka dan Tuhan mau bekerja melalui mereka. Dan kalau kita cermati dalam Alkitab, orang-orang pilihan Tuhan itu bisa dipakai secara pribadi. Kalau kita lihat dalam Kejadian 4, ada seorang yang disebut dengan Habel. Tidak disebutkan keluarganya atau teman dan seterusnya. Dalam pengertian dia secara pribadi, dia memiliki iman dan pelayanan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ada juga beberapa minggu kita belajar tentang Yunus. Panggilan Tuhan dan tujuan Tuhan untuk dia memang bersifat pribadi. Tidak disebutkan di sana tentang istrinya, anak-anaknya, dan seterusnya. Jadi Tuhan dalam sejarah bisa saja memanggil satu orang untuk kemudian Tuhan pakai itu menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi kemudian kita juga sudah belajar bahwa Tuhan juga bisa memakai satu keluarga. Panggilan Tuhan terhadap Abraham memang di dalamnya ada rencana Tuhan untuk melibatkan seluruh keluarganya. Kalau kita lihat selanjutnya, panggilan Tuhan terhadap Abraham dan perjanjiannya itu selalu diikuti dengan keluarganya. Ada Ishak, ada Yakub, ada Yusuf, dan terus bangsa Israel. Artinya Tuhan memanggil dan bekerja melalui manusia Tuhan dalam konteks keluarga. Tapi Tuhan juga bisa memakai manusia Tuhan dalam konteks tim. Yang boleh jadi mereka tidak punya hubungan keluarga, tapi mereka adalah sebuah tim, sebuah kelompok di mana Tuhan berkenan memakai mereka. Kita bisa lihat seperti Daniel dan teman-temannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Hampir tidak ada berita bahwa mereka itu punya hubungan keluarga, tapi mereka menjadi satu tim yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa dalam sejarah. Tetapi juga bahwa Tuhan bisa memakai satu bangsa
Bangsa Israel dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Dalam kitab Ulangan, Tuhan menyebutkan bahwa bukan kamu ini bangsa yang besar, maka hati Tuhan terpikat pada kamu. Kamu justru yang paling kecil. Ini ingin menunjukkan bahwa bangsa yang kecil sekalipun, kalau itu adalah orang-orang pilihan Tuhan, adalah manusia Allah, maka mereka dipakai secara indah dan luar biasa dalam sejarah. Dan kalau kita lihat bahwa sejarah dunia ini tidak juga bisa dipisahkan dari Israel dari waktu ke waktu sampai hari ini. Bapak Ibu lihat di media massa, baik itu elektronik maupun juga media tertulis, di sana kita bisa membaca bahwa hampir setiap hari berita tentang Israel itu muncul di sana. Dan Bapak Ibu dan Saudara, ini berarti apa? Berarti pilihan Tuhan, penetapan Tuhan untuk Israel masih juga berlangsung sampai hari ini. Di dalamnya Tuhan bekerja secara spesifik melalui orang-orang yang khusus. Apakah itu hakim, apakah itu raja, apakah imam, apakah itu nabi. Tuhan berdaulat membangkitkan setiap orang dalam sejarah. Dan ini menunjukkan bahwa dalam sejarah Tuhan yang Maha Kuasa tidak bekerja secara langsung, tetapi Tuhan yang Maha Kuasa itu dalam kehendaknya memilih orang-orang tertentu yang luar biasa untuk kemudian dipakai dalam sejarah ini. Puji Tuhan. Nah, kalau Tuhan memilih, maka selanjutnya kita akan belajar bahwa dalam sejarah Tuhan selalu punya tujuan. Pilihan Tuhan terhadap manusia Allah itu selalu disertai dengan tujuan. Tak pernah Tuhan memilih seorang, melibatkan orang itu, dan ternyata Tuhan tidak punya tujuan terhadap orang itu. Mari kita lihat bahwa pilihan Tuhan dan penetapan Tuhan terhadap Abraham, di dalamnya ada punya tujuan yang jelas. Yaitu Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau. Setiap orang yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan adalah orang-orang yang Tuhan mau berkati. Itulah tujuan Tuhan. Baik melalui berkat rohani, berkat jasmani. Yang pasti Tuhan punya tujuan untuk memberkati orang-orang pilihan. Tapi tidak hanya diberkati. Kepada Abraham Tuhan berkata, dan engkau akan menjadi berkat. Dan itu terus berulang. Bapak Ibu masih ingat, saya pernah sampaikan bahwa repetisi atau pengulangan parafrase ini, diberkati untuk menjadi berkat, itu diulang-ulang. Mengapa diulang-ulang? Karena itu adalah tujuan Tuhan. Sedangkan sudah diulang-ulang saja, masih banyak orang yang lupa. Mereka ingat untuk diberkati, tapi mereka lupa untuk menjadi berkat. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat secara spesifik tujuan Tuhan. Bahwa Tuhan tidak hanya memilih Israel dan memberkati mereka, tapi mari kita lihat bahwa di dalam ayat yang kelima disebutkan, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Tuhan memilih Israel. Untuk apa? Untuk menjadi harta kesayangan Tuhan. Atau dengan kata lain, diberkati. Bapak Ibu pernah punya harta kesayangan? Atau sedang memiliki harta kesayangan? Kalau kita memperhatikan Bapak Ibu dan Saudara, kalau seorang memiliki harta kesayangan, biasanya itu pikirannya dan hatinya terus ada di situ. Karena kita berkata, di mana ada hartamu, di situ ada hati. Kalau Tuhan berkata bahwa kita adalah harta kesayangannya,
maka sebenarnya itu berarti hati Tuhan ada di sana. Mau menjadi harta kesayangan Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak hanya mau supaya orang Israel menjadi harta kesayangan Tuhan, tapi selanjutnya dikatakan di dalam ayat yang ke-6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Mereka tidak hanya jadi harta kesayangan Tuhan, tapi Tuhan mau pakai mereka menjadi imam bagi bangsa-bangsa lain, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Itulah tujuan pemilihan Tuhan atas Israel. Dan sebenarnya itulah tujuan pemilihan Tuhan untuk kita semua. Bahwa ketika kita dipanggil Tuhan dan kita meresponi panggilan Tuhan, Tuhan mau pakai kita sebagai harta kesayangannya. Tapi Tuhan juga mau menjadikan kita imam bagi bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak hanya punya tujuan, tapi perhatikan bahwa Dia juga punya inti berita yang harus diketahui. Dan kita punya komitmen untuk hidup di dalam. Tuhan sampaikan bahwa aku telah memberkati kamu. Tapi di ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, jadi sekarang. Kalau aku sudah memberkati kamu di masa lampau, jangan lupa bahwa berkat Tuhan di masa lampau tidak boleh membuat kita terlena. Kita hidup sekarang. Dan apa yang kita lakukan sekarang? Alkitab berkata, kamu harus sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan berpegang pada perjanjian Tuhan. Apa sebenarnya inti firman Tuhan? Inti dari firman Tuhan adalah firman Tuhan itu berbicara tentang Allah yang hidup. Allah yang berkuasa di surga dan di bumi. Allah yang menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Allah yang disebut dengan Allah Yahweh dalam perjanjian lama. Tetapi Allah yang kita sembah saat ini di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inti berita yang disampaikan dari generasi ke generasi adalah berita tentang Allah yang hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, umat Tuhan punya tanggung jawab untuk mendengarkan sungguh-sungguh, untuk berpegang pada firman Tuhan yang berisi tentang Allah yang hidup dan berkuasa itu. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi tanggung jawab umat Tuhan? Tanggung jawab umat Tuhan adalah percaya sungguh-sungguh dan taat kepada Dia. Maka kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-8, seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Artinya memang mereka percaya betul-betul terhadap firman Allah. Dan mereka punya komitmen untuk melakukan firman Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sepanjang tahun ini kita sudah belajar banyak hal tentang kedaulatan Tuhan atas sejarah. Dan Tuhan mau supaya kita tidak hanya sekedar belajar, tapi setiap pelajaran yang kita terima harus disertai dengan komitmen untuk melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, memang betul hidup ini pilihan. Orang bisa saja mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya. Tetapi kalau orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, maka ada jaminan yang Tuhan berikan. Ada berkat yang Tuhan berikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks perjanjian baru, dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat 28 sampai 30. Satu ketika Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Tuhan. Apa yang kami dapat?" Lalu Tuhan berkata, "Setiap orang yang meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Aku, pada masa kini ia akan memperoleh berlipat kali ganda." Di Injil yang lain disebutkan 100 kali ganda, 60 kali ganda,
30 kali ganda. Tapi tidak hanya masa sekarang, pada masa yang akan datang, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Artinya bahwa sikap kita mendengarkan sungguh-sungguh firman Tuhan dan melakukan, itu tidak sia-sia. Ada garansi atau jaminan dari Tuhan bahwa pada masa kini dalam hidup kita yang sementara ini, Tuhan memberkati kita. Tapi Tuhan tidak hanya memberkati kita secara pribadi, keluarga kita, usaha dan pekerjaan kita, gereja kita, bangsa kita, tetapi Tuhan berjanji bahwa pada masa yang akan datang pun kita beroleh hidup yang kekal. Jaminan garansi berkat Tuhan meliputi 2 dimensi waktu. Waktu kini dan waktu yang akan datang. Dalam hidup yang sementara di dunia, tetapi dalam hidup kekal di surga. Mungkin kita mengenal orang-orang yang boleh jadi ketika dia dalam kehidupan ini, dia sepertinya berkelimpahan, tapi tidak demikian dalam kegagalan. Karena dia tidak percaya dan tidak taat. Tapi bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya dan taat, maka Allah yang berkuasa atas sejarah itu memperhatikan dari sorga bahwa sebuah titik kecil dalam perjalanan sejarah, ada seorang anakku yang sungguh-sungguh percaya dan taat kepadaku. Maka aku akan memberi kesempatan untuk dia diberkati dalam hidupnya sementara di dunia, tetapi juga dalam kekekalan masa yang akan datang bersama dengan aku di surga yang mulia. Kiranya Roh Kudus memeteraikan firman-Nya dan menolong kita supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan memberkati. Amin. Hallelujah, 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 hallelujah. Căcerea puternic domnește. Hallelujah, 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 hallelujah. Căcerea tot puternic domnește. Aleluia, 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 aleluia. Căcerea tot puternic domnește. Aleluia, aleluia, puternic domnește. Aleluia, 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 căcerea tot puternic domnește. Aleluia, domnia lumii întregi e în veci, domnia celui prea înalt și-a lui Iisus Hristos. Și El domnește acum și de-a pururi. Și El domnește acum și de-a pururi. Și El domnește acum și de-a pururi. Și El domnește de-a pururi. Dumnezeu Domnește de-a pururi. Aleluia, aleluia, e domnator. Domnește de-a pururi. Aleluia, aleluia. Dumnezeu Domnește de-a pururi. Aleluia, aleluia. e domnator. Domnește de-a pururi. Aleluia, aleluia. Dumnezeu Domnește de-a pururi. Aleluia, aleluia. e domnator. Dumnezeu e domnator.
Pururi, Dumnezeu domnește de-a pururi, e domn la tot. Aleluia, aleluia, și El domnește de-a pururi și de-a pururi. Dumnezeu e domn la tot, Dumnezeu e domn la tot, și El domnește acum și de-acum. Yang saya hormati Pendeta Nuh Ruku, Pendeta Ibu Galuh, Pendeta Herlina, dan Pendeta Andi, dan ibu-ibu peserta Del yang saya kasihi. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan bahwa di tengah-tengah keadaan yang masih penuh dengan ketidaktentuan ini, tentang keadaan di sekitar kita yang kita hadapi, kita masih bisa bertemu di dalam ucapan syukur dan sehat pada pagi hari ini. Kita mengakhiri PA kita pada bulan Maret yang lalu, dan sekarang kita akan sudah menutupnya untuk tahun 2020. Berarti kita sudah 9 bulan tidak mengikuti PA secara tatap muka. Tetapi Tuhan begitu baik. Kita masih terus dapat mendengarkan firman Tuhan beberapa bulan terakhir ini melalui virtual, dan itu pun patutlah kita syukuri. Pada kesempatan ini saya pribadi maupun sebagai pembina PA-Del mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pengajar yang dengan setia dan penuh semangat memberitakan Injil, mengupas Alkitab, menjawab pertanyaan peserta, dan mendoakan keberlangsungan PA kita ini. Sesuai dengan tujuan kita mengikuti PA, yaitu untuk lebih mengenal firman, untuk kita pegang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman mengajar kita untuk menyadari kesalahan dan menuntun kita hidup di dalam kebenaran. Saya berharap bahwa sesudah bertahun menjadi anggota PA-Del, mendengar firman dan belajar tentang Alkitab dapat merubah hidup kita ke arah tujuan hidup yang Tuhan inginkan dari setiap kita. Tidak selalu kita langsung mengerti dan menyadari mengapa Tuhan menciptakan kita. Tetapi melalui proses yang panjang, merenungkan firman, dan setia terus mempelajarinya, merenung, maka kita akan tiba pada suatu kesimpulan apa tujuan Tuhan di dalam hidup saya. Tidak selalu mudah karena banyak rintangan dan masalah yang seiring dengan berjalannya waktu di dalam kehidupan kita setiap hari, yang sering mengganggu keinginan kita untuk hidup seperti yang Tuhan inginkan. Masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah anak, masalah ekonomi, dan masalah kehidupan yang lain mengganggu konsentrasi kita untuk hidup lebih baik dari yang sebelumnya. Tetapi Tuhan panjang sabar, penuh kasih setia. Dia terus memimpin kita, tidak meninggalkan kita. Karena itu janjinya bahwa Ia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, hari boleh berganti, tahun berganti, tetapi kesetiaan Tuhan tidak bisa digantikan oleh apapun. Tetaplah setia, karena Tuhan telah terlebih dahulu setia.
Selamat mengakhiri tahun 2020 dengan penuh ucapan syukur dan menyambut 2021 bersama Kristus dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan kita tetap juru selamat dari dahulu, kini, dan selamanya. Sekian dan terima kasih. My only hope is you, Jesus. My only hope is you. From early in the morning till late at night, my only hope is you. My only peace is you, Jesus. My only peace is you. From early in the morning till late at night, my only peace is you. My only joy is you, Jesus. My only joy is you. From early in the morning till late at night, my only joy is you. All that I need is you, Jesus. All that I need is you. From early in the morning till late at night, all that I need is you. From early in the morning till late at night, all that I need is you. Bapak Ibu, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang lagi ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami sangat bersyukur bahwa oleh anugerah Tuhan, hari ini dalam acara PA kami yang terakhir ini, kami telah belajar bersama firman Tuhan. Bahwa sebagaimana umat Tuhan, Engkau telah memberkati mereka. Maka kami juga mau bersyukur karena Engkau berkenan memberkati kami. Tahun ini kami dapat jalani dengan baik. Bahwa walaupun di dalamnya kami berhadapan dengan masalah yang besar dan rumit berkenaan dengan pandemi COVID-19. Secara pribadi, dalam keluarga, juga terkait dengan usaha pekerjaan, kebaktian kami, PA kami, dan juga terkait dengan bangsa kami, bahkan seluruh dunia. Kami sangat-sangat direpotkan oleh situasi pandemi COVID-19 ini. Sudah ada banyak saudara-saudara kami yang telah menjadi korban. Kami bersyukur kepadamu Tuhan bahwa kami masih ada sampai saat ini. Ini tidak berarti bahwa nasib kami lebih baik. Tetapi bahwa Tuhan memelihara kami karena Tuhan masih punya tujuan terhadap hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa sepanjang tahun ini, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, Tuhan terus memberi kesempatan. Setiap minggu kami tetap belajar firman. Dan kami telah belajar bahwa Tuhan adalah Tuhan
yang berdaulat atas sejarah. Bahwa Engkau tidak hanya ada pada masa lampau, tapi juga Engkau ada dan berkarya bagi umat-Mu pada masa kini. Tuhan Yesus, kami mau berdoa menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Sesuai dengan firman-Mu hari ini, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan berpegang pada perjanjian-Ku. Tuhan mau supaya kami sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan Yesus supaya kerinduan kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan masih terus bertumbuh dan berkobar di hati kami. Berilah hikmat untuk kami mengerti. Dan kami menjadikan firman Tuhan menjadi pegangan dalam hidup kami. Di tengah-tengah situasi dunia yang tidak pasti, biarlah firman Tuhan jadi pegangan hidup kami. Terima kasih juga bahwa Engkau berjanji, kalau sekarang kami mendengarkan dan berpegang pada firman, maka Engkau berjanji, Engkau akan mengangkat kami, menjadikan kami harta kesayangan-Mu sendiri. Engkau akan memberkati kami. Tetapi bukan hanya itu, Engkau akan menjadikan kami imam bagi bangsa-bangsa lain. Artinya Engkau mau pakai kami menjadi saluran berkat. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih. Pakailah kami sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa supaya Tuhan Engkau memberkati. Berkati akan kami semua dalam mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun depan. Kami berdoa supaya Tuhan tolong kami. Selepas acara PA hari ini, kami akan masuk dalam persiapan untuk masuk Minggu Advent dan juga Natal. Dan kami akan memasuki tahun yang baru ke depan. Tuhan Yesus, tolonglah kami supaya di masa-masa Natal ini kami sungguh-sungguh merenung, mengerti, memahami tentang pengorbanan Tuhan kami. Bahwa Tuhan yang berkuasa di sorga yang mulia itu berkenan merendahkan diri menjadi manusia sejati untuk kemudian mati menggantikan kami, orang yang berdosa ini. Tuhan Yesus, kami rindu supaya di masa-masa Minggu Advent dan masa raya Natal dan Tahun Baru, Tuhan Engkau jaga lindungi akan kami semua. Biarlah kami semua terus dalam keadaan sehat dan berada dalam kerohanian yang terus terpelihara. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau berdoa terus supaya gereja-gereja pun diberkati oleh Tuhan dalam mempersiapkan diri untuk semua pelayanan yang ada. Kami berdoa supaya berita kesukaan berkenaan dengan Raja yang lahir di Bethlehem itu menggema di belahan bumi ini. Biarlah banyak orang yang mendengar tentang Yesus, mereka boleh percaya dan diselamatkan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa saat ini menyerahkan sepenuhnya keadaan bangsa kami ke dalam tangan kasih. Tuhan Yesus, kasihanilah bangsa kami, bangsa yang besar ini. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau tolong pemerintah kami. Kami doakan Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, semua anggota kabinet, Tuhan Engkau berkati mereka. Biarlah ada hikmat, ada keberanian menjadi bagian dari Bapak Presiden untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat demi kemajuan bangsa kami. Kami mau berdoa Tuhan Yesus supaya Tuhan kiranya Engkau menolong secara khusus situasi yang ada di ibu kota berkenaan dengan minggu-minggu terakhir di mana ada sekelompok orang yang melakukan hal-hal yang pada intinya adalah mengganggu stabilitas keadaan keamanan yang ada. Kerinduan kami supaya Tuhan Engkau sadarkan mereka, supaya mereka insaf dan tidak lagi melakukan hal-hal yang akan merugikan keadaan kami semua.
secara khusus pada masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami berdoa untuk aparat keamanan, polisi dan tentara, dan semua elemen masyarakat, para pemimpin kami. Biarlah ada ketegasan menghadapi situasi yang ada, supaya oleh anugerah Tuhan keadaan bangsa kami stabil, kami berada dalam keadaan yang bersatu menghadapi pandemi COVID-19, dan oleh anugerah Tuhan kami dapat keluar dari masalah ini bersama-sama dengan baik. Doa kami untuk para dokter, para perawat, supaya Tuhan Engkau berkati mereka, jaga dan lindungi, jauhkan dari pandemi COVID-19 mereka yang tiap-tiap hari mempertaruhkan nyawa di garis depan. Kami doakan supaya Tuhan Engkau menjaga dan melindungi mereka. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami pun mau berdoa supaya kiranya Tuhan memberkati akan semua misionari dimanapun mereka berada. Tuhan, kami doakan supaya Tuhan Engkau berkati, Engkau beri hikmat, perlindungan Tuhan, urapan dan kuasa-Mu menyertai, sehingga berita kesukaan terus disampaikan dan banyak orang boleh diselamatkan. Tuhan Yesus, kami pun berdoa secara khusus untuk saudara kami Bapak Luhut Panjaitan. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau terus menjaga dan melindungi, supaya oleh anugerah Tuhan dia terus dalam keadaan sehat. Saat ini dia menjalani isolasi mandiri. Tuhan Yesus berkati Pak Luhut, dan oleh anugerah Tuhan biarlah apa yang dijalani oleh beliau menginspirasi banyak pihak yang tidak sungguh-sungguh berdisiplin untuk menjalani akan protokol kesehatan yang ada. Tuhan Yesus berkati. Dan kami juga mau berdoa supaya kiranya Tuhan juga menolong memberkati Ibu Devi. Kami doakan supaya Tuhan Engkau tolong Ibu Devi yang setia mendampingi Bapak. Kiranya Tuhan Engkau berkati, beri kesehatan, kekuatan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau bersyukur bersama karena oleh anugerah Tuhan, Tuhan memberi kepercayaan lagi kepada Bapak Maruli Simanjuntak untuk menjadi Pangdam Udayana. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu, berikan hikmat, berikan pertolongan supaya oleh anugerah Tuhan hamba-Mu dapat menjalankan tugas ini dengan baik, dan karirnya terus Tuhan pakai menjadi berkat di tengah-tengah bangsa ini. Berkati juga Ibu Uli yang setia mendampingi Pak Maruli. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa saat ini untuk semua anggota PADR. Tuhan yang Kau berkati kami masing-masing. Rumah tangga kami Tuhan berkati. Ada hubungan baik. Tuhan juga berkati akan semua usaha dan pekerjaan. Tangan-Mu terangkat memberkati, membuat berhasil beruntung. Tapi biarlah Tuhan juga memberkati kami semua, supaya kerohanian kami terus bertumbuh, menyenangkan hati Tuhan dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan menjawabnya, karena semuanya kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang lain. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri akan PA kita menjelang Minggu Advent. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus kiranya menyertai saudara sekalian saat ini dan terus kekal selama-lamanya. Amin.